hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video dariku dulu. Oke anak-anak, kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Pola-polanya terlihat gagal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, pola-pola itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya ya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Pola warna terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya ya. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Apa itu cahaya anak-anak? Cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita. Nah, ini adalah sifat-sifat cahaya yang anak-anak. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti center, nyala itu cahayanya pasti akan merambat lurus. Kemudian sifat cahaya berikutnya, cahaya bisa dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, seperti kita bercermin, lalu cahaya itu bisa menembus benda-benda anak. Seperti ini ya. Jadi cahaya itu bisa menembus benda-benda seperti ini. Kemudian cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, cahaya dibiaskan itu seperti ini ya. Jadi pensil itu terlihat seolah-olah membelok atau bingkok ya. Padahal ini adalah contoh dari ya itu ya, terlihat seperti pensilnya patah agar tidak menunjukkan bahwa cahaya bisa dibiaskan. Kemudian ada lagi cahaya itu bisa diuraikan ya anak. Cahaya itu bisa diuraikan seperti ini. Nah, contoh lainnya yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sifat cahaya itu merambat lurus ya anak. Sifat cahaya itu merambat lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela ya anak ya. Nah, dari sumbernya ini ya anak, di sini cahaya itu merambat atau bergerak lurus ya. Cahaya itu merambat atau bergerak lurus. Nah, kalian bisa melihat cahaya matahari ini merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar ini ya. Kemudian di ruangan yang tertutup dinding ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Nah, bisa anak-anak melihat rambatan cahaya yang lurus? Bisa ya, bisa melihat ya. Ini ada rambatan yang lurus. Jadi cahaya yang masuk ini akan merambat lurus. Nah, ini membuktikan bahwa peristiwa cahaya itu merambat lurus ya. Nah, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya itu bisa dipantulkan anak-anak. Cahaya itu bisa dipantulkan dari permukaan benda. Cahaya
Ya, begini. Ya, ini contohnya. Di sini sudah sangat jelas ya. Apa contohnya coba? Apa? Ya, kita bisa melihat keadaan di luar melalui jendela kaca. Ya, kalau misalkan mau tidak tembus dari misalkan tembok benar-benar bukan karena kacanya tidak bisa melihat ke luar. Terus tadi ya keempat bisa dibiasakan. Contohnya bahwa pensil terlihat seperti kaca. Kemudian yang kelima bisa diuraikan. Contohnya apa itu? Gambar apa itu? Apa? Pelangnya, ada pelanginya ya. Terus yang keenam, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk wayang. Kita bisa pergi keluar, pas saat matahari keluar. Nah, bisa apa ini namanya? Membelakangi matahari itu terbentuk apa? Bayangan kita. Kita langsung praktek buat ya. Ada tiga ya. Ada baiklah anak-anakku selanjutnya mengapa bayangan terbentuk? Bagaimana cahaya bisa membuat kita melihat benda? Mengapa? Ayo, apa yang jawab? Tadi sudah dijelaskan kan? Kita melihat video juga. Mengapa bayangan terbentuk? Karena ada cahaya. Ya, terus bagaimana cahaya bisa membuat kita melihat benda? Ya, karena terapan bulan. Ya, kita bisa melihat karena coba kami menulis pertanyaan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan cahaya. Coba kalian menulis di sini nanti ditambah ya. Tuliskan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan cahaya. Nanti kalau sudah ditambah di Tiga, yuk.
nanti kamu ambil eksperimen terus kemudian kerjanya di kursi ya, sesuai kelompoknya masing-masing haji dan dibagi. Jangan bereksperimen. Baiklah anak-anak, sudah selesai apa belum mengerjakannya? Sudah selesai semua ya. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti presentasi setiap kelompok. Ya, dari kelompok mana dulu yang sudah siap? Ya, kelompok mana dulu coba? Apa boleh tentu saja? Hasil percobaan kalian ya. Boleh dari kelompoknya Mbak